Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kata Musa dalam Al-Quran diulang 136 kali. Menghadapi rezim penguasa, raja sangat zalim, banyak pelanggaran HAM berat, Fir'aun diulangi dalam Al-Quran 74 kali. Peristiwa Nabi Musa dengan Fir'aun memberikan inspirasi kepada segenap umat Islam bagaimana cara umat Islam menghadapi penguasa, sultan, raja, presiden yang zalim, diktator, otoriter di berbagai negara. Apabila itu terjadi, bagaimana sikap yang dilakukan menurut Islam? Pertama, ialah dakwah, nasihat, bimbingan. Diisyaratkan di dalam surat Toha ayat 47. Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Fir'aun, Inna rasula rabbika, sesungguhnya kami berdua, Musa bersama Harun alaihi wassalatu wassalam, ialah utusan Tuhanmu. Fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'adzibhum, maka lepaskan bersama kami Bani Israel yang engkau penjarakan Fir'aun, yang engkau siksa, yang engkau tahan, yang engkau perbudak. Lepaskan. Wala tu'adzibhum, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Ini berarti Nabi Musa bersama Nabi Harun membawa misi akidah dan misi kemanusiaan, menyebutkan bahwa beliau berdua sebagai utusan Allah meminta kepada Fir'aun untuk melepaskan tahanan, untuk melepaskan orang-orang yang diperbudak, yang dipenjara, yang disiksa tanpa bersalah, ialah Bani Israel. Berarti ada dua misi, akidah dan kemanusiaan. Yang kedua, kalau ada orang zalim, menurut Islam ialah tidak membenarkan tindakan penguasa yang zalim, tidak mendukung tindakan rezim yang zalim, tidak menyetujui sultan, presiden, raja yang zalim, meskipun dalam hati. Saya baca di dalam tafsir An-Nablusi, karya Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi, jilid 6, di halaman 119, 121 diceritakan ketika seorang pejabat bernama Tolhah ibn Mutawakkil atau dikenal dengan Al-Muwaffaq Billah, dinasti Abbasiyah, sedang menunaikan sholat di belakang seorang imam
yang membaca ayat 113 surat Hud, wala tarkanu, dan janganlah kamu sekalian condong ilal ladina zalamu, kepada orang-orang zalim, fatamassakumun naru, maka kamu sekalian akan tersentuh oleh api neraka, wa ma lakum min dunillahi min awliya'a, dan tidak ada bagi kamu sekalian dari selain Allah yang bisa menolong, summa la tunsurun, kemudian kamu sekalian tidak bisa tertolong apabila condong kepada orang zalim. Mendengar ayat ini dibaca, Al-Muwaffaq Billah, seorang pejabat, pingsan ketika dalam sholat karena merenungi ayat ini sampai beliau pingsan. Wala tarkanu ilal ladina zalamu, dan janganlah kamu sekalian ada kecenderungan, ada kecondongan, mail berarti dalam hati, keridhaan, kerelaan kepada orang-orang zalim meskipun dalam hati. Awas, kata Al-Quran, fatamassakumun naru, maka kamu akan tersentuh oleh api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya'a, dan tidak ada bagimu selain Allah yang bisa menolong. Summa la tunsurun, kemudian kamu sekalian tidak bisa tertolong. Ini rukun. Rukun itu kecondongan kepada alladzina zalamu, orang-orang zalim. Kemudian Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi menafsirkan kata rukun, kecondongan kepada orang zalim, adalah al-mailul yasir, kecondongan yang sedikit saja tidak boleh. Al-mailul yasir, kecondongan yang sedikit saja tidak boleh. Dalam hati itu, bukan dalam tindakan, apalagi dalam tindakan menyetujui, membenarkan, mengapresiasi tindakan penguasa yang zalim. Dalam hati saja tidak boleh. Satu, al-mailul yasir. Yang kedua adalah beliau menafsirkan la tatma'innu lahum. Janganlah kamu semua itu berhati tentram, berhati senang, berhati nikmat, berhati ayem bersama orang zalim, mendukung orang zalim. La tatma'innu lahum. Itu makna yang kedua, arti condong, rukun. Yang ketiga adalah beliau tafsirkan la tudahinhum wa la tujamilhum. Jangan menjilat kepada orang zalim dan jangan mujamalah, bersikap ramah-ramah kepada orang zalim. Ini ramah-ramah dalam hati ingin sesuatu dari orang zalim. Mujamalah dalam arti ialah menyetujui, memihak, sampai tidak memperhatikan perasaan mereka yang dizalimi, perasaan rakyat yang dizalimi, perasaan bangsa yang dizalimi, atau perasaan sebagian orang yang dizalimi. Tidak menjaga perasaan mereka, kemudian mudahanah, mujamalah, yaitu menjilat dan bersikap baik-baikan kepada orang zalim. Ini juga tidak boleh. Ada 3 tafsir menurut Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi. Sikap yang ketiga ialah energi spiritual, yakni doa, untuk mendoakan kesadaran orang zalim, supaya penguasa yang zalim itu diberi hidayah,
supaya penguasa yang zalim itu dibukakan hati nuraninya, mencintai rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya. Maka sikap yang ketiga adalah mengeluarkan energi batin, yakni doa untuk memperbaiki orang-orang zalim, untuk menyadarkan orang-orang zalim, untuk membuka hatinya orang-orang zalim. Dr. As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Abwabul Faraj di halaman 197-198 ketika khatam Quran ada beberapa doa-doa ketika Al-Quran dihatamkan. Di antaranya As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki mengungkapkan doa khatmil Quran versi Al-Imam An-Nawawi. Di antaranya adalah mendoakan penguasa, didoakan mendapatkan hidayah, didoakan mendapatkan kecintaan kepada rakyatnya dan mencintai rakyatnya dan dicintai rakyatnya. Beliau Imam Nawawi As-Sih An-Nawawi dikutip dalam kitab Abwabul Faraj karya Dr. Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki menyatakan sebuah doa ketika khatmil Quran, Allahumma aslih wulatal muslimin. Ya Allah, jadikan penguasa-penguasa orang Islam ini menjadi manusia yang saleh. Wa wafiqhum lil adli fi ra'ayahum. Berikan taufik kepada mereka penguasa untuk bisa adil kepada rakyatnya. Wal ihsani ilaihim, dan bisa berbuat baik kepada rakyatnya. Wasyafaqati alaihim, dan bisa kasih sayang kepada rakyatnya. Warifqi bihim, dan bersifat memberi manfaat halus kepada rakyatnya. Wal i'tina bimasalihihim, dan memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan untuk rakyatnya. Wahabbibhum ila ra'iyah, dan rakyat cintakan kepada mereka. Wahabbibir ra'iyata ilaihim, dan cintakan penguasa-penguasa itu yang memimpin orang-orang Islam, yang menguasai orang-orang Islam, cintakan mereka, cinta kepada rakyatnya. Wa wafiqhum lisiratikal mustaqim, dan berikan taufik kepada mereka pada jalan-Mu ya Allah yang lurus. Wal amali bi wadhaifi dinikal qawim, dan mengamalkan rutinitas-rutinitas, kewajiban-kewajiban, tugas-tugas dari agama-Mu ya Allah yang lurus. Ini yang ketiga. Sikap yang keempat, ialah mengingatkan kepada penguasa, mengingatkan kepada sultan, raja, presiden yang zalim untuk introspeksi diri. Potensi introspeksi diri, kita rutin mengingatkan kepada penguasa, khususnya penguasa yang zalim, untuk melakukan, menghidupkan potensi introspeksi diri. Saya baca dalam kitab Mufidul Ulum wa Mubidul Humum, Mufidul Ulum wa Mubidul Humum, karya Jamaluddin Ibn Abi Bakar Al-Khwarizmi, di halaman 418-419.
ada seorang amir pejabat pemerintah yang mengalami sakit, dalam ilmu medis Arab disebut sakit al-qulanju. Al-qulanju yaitu penyakit usus yang sangat sakit, sulit berak, sulit kentut, karena ada iltihabul qulun, yaitu radang usus besar. Iltihab itu radang, al-qulun adalah usus besar. Dialami oleh seorang pejabat, seorang amir pejabat pemerintah. Bagaimana beliau? Meskipun beliau ini manusia mungkin punya banyak kebaikan, banyak kontribusi kepada negara. Bahkan di sini Al-Khwarizmi, Jamaluddin Ibn Abi Bakar Al-Khwarizmi mencatat ini pejabat pemerintah yang adil. Akan tetapi beliau introspeksi diri. Maka beliau mengangkat kepalanya ke arah langit seraya berdoa, seraya introspeksi diri. Wahai Tuhan kami, jika Engkau mengetahui kami selama umur kami, selama masa umur kami, amada umri wa muddata imarati, dan selama masa pemerintahan kami, ya Allah, ta'ataitu haraman, kami mengambil yang haram, au akhadtu min ra'iyati dirhaman haraman, atau kami mengambil dari rakyat kami satu uang dirham yang haram, fala tufarrijni min hadal bala, jangan Engkau sembuhkan kami ya Allah, jangan Engkau bukakan kami dari musibah ini, tidak udah sembuh ya Allah. Itu yang pertama. Kemudian doa itu dilanjutkan, wa in kunta ta'lamu, dan jika Engkau tahu ya Allah, anni lam atuf, sesungguhnya kami tidak pernah berkeliling-keliling, tidak pernah berkeliling-keliling dari satu departemen ke departemen, dari satu kementerian ke kementerian, haulal haram, mengelilingi, menggaes, mencari rezeki-rezeki rempah-rempah yang haram. Fafarja'ani, berikan kami kesembuhan, maka bukalah musibah ini dari kami. Ini penguasa, pemimpin, pejabat pemerintah yang adil, introspeksi diri. Apalagi penguasa, rezim, presiden, raja, sultan yang banyak catatan kedoliman, kediktatoran, keotoriteran, tentunya lebih wajib untuk melakukan introspeksi diri. Setelah membaca doa ini, faqama min maradih, beliau sembuh dari sakitnya, berdiri dari sakitnya. Sikap yang kelima, ialah kalau ada rezim, sultan, raja, presiden yang zalim, adalah reformasi menyeluruh. Ini sikap yang kelima, adalah reformasi total. Bukan hanya memperbaiki penguasanya, tapi juga diperbaiki rakyatnya, juga diperbaiki ulamanya, juga diperbaiki ilmuannya, juga diperbaiki pengusahanya. Al-Ghazali
dalam kitab Ihya'u Ulumiddin terbitan Darul Minhaj di jilid 4 halaman 705, Al-Imam Al-Ghazali menyatakan fafasadur ra'aya bifasadil muluk, maka kerusakan rakyat karena kerusakan raja. Rajanya rusak, presidennya rusak, sultannya rusak, rakyatnya ikut rusak. Sedangkan wafasadul muluk bifasadil ulama, kerusakan raja, kerusakan penguasa, tidak menerima nasihat, tidak condong pada kebenaran, tidak kasih sayang kepada rakyatnya, bifasadil ulama. Al-Ghazali memberikan kesimpulan ada indikator bifasadil ulama karena kerusakan para ulama. Wa fasadul muluk bifasadil ulama, kerusakan para raja, kerusakan para presiden, rezim yang zalim, kerusakan para penguasa yang zalim, bifasadil ulama, ada indikasi karena kerusakan para ulama. Wa fasadul ulama, dan kerusakan para ulama, Al-Ghazali menyatakan bistilai hubbil mali wal jah, karena para ulamanya telah dikuasai cinta harta dan cinta kedudukan. Maka kalau para ulama wa man istaula alaihi hubbud dunya, ulamanya saja sudah dikuasai oleh cinta duniawi, lam yakdir alal khisbah, maka ulama itu tidak mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Alal arzal, terhadap orang rendah saja tidak mampu. Memperbaiki kondisi sosial terhadap orang rendah, para ulama yang hubbud dunya, cinta duniawi, rakus duniawi, rakus jabatan, maka ulama ini tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar kepada al-arzal, orang-orang rendah. Fakaifa 'alal muluk wal akabir, bagaimana bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap para raja dan pejabat-pejabat besar. Ini menurut Al-Ghazali. Sikap yang keenam, nah ini sikap yang terakhir, yaitu bagaimana menghadapi penguasa yang zalim, yang sudah sulit diharapkan sadarnya, dan banyak penyiksaan, banyak pembantaian, banyak perampasan, banyak korupsi, membahayakan ekonomi negara, membahayakan politik negara, membahayakan keamanan negara, membahayakan keutuhan negara. Bagaimana? Sikap yang nomor 6 ialah mendoakan buruk untuk orang zalim itu. Itu ada. Mendoakan buruk untuk orang zalim seperti itu. Diceritakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Minanul Kubra di halaman 292 293. Diceritakan di sini Syekh Ibrahim Al-Madbuli, seorang ulama besar, sufi besar. Kemudian Sayyid Muhammad Al-Hanafi, sufi besar. Kemudian Sayyid Ibrahim Al-Ja'bari. Kemudian Sayyid Ahmad Az-Zahid. Mereka ini apabila ada penguasa zalim, ada orang zalim,
ada rezim zalim, ada sultan zalim, ada raja zalim yang tidak bisa diharapkan kesadarannya, tidak bisa diharapkan insafnya, dan banyak korban terjadi. Pembantaian, pembunuhan, sulitnya ekonomi, perampasan hak, pemaksaan, mengancam runtuhnya suatu pemerintahan, runtuhnya suatu negara. Maka beliau mendoakan buruk untuk penguasa itu. Bahkan diceritakan di sini, wa kanu yanfukhuna batnad dhalim minhum. Bahkan beliau itu mendoakan sampai membuat perutnya orang zalim itu membesar, ditiup menjadi besar, hatta yakada batnuhu yatamazzaku, hampir saja perutnya orang zalim itu robek-robek karena didoakan oleh beliau-beliau ini, sampai perutnya orang zalim itu membesar, tersiksa, hatta yakada batnuhu yatamazzaku, sampai hampir saja perutnya itu terrobek-robek. Tetapi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani tidak melakukan itu. Beliau Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani termasuk aliran ulama yang tidak mendoakan buruk kepada orang zalim, untuk orang zalim, tetapi didoakan hidayah. Tapi ada sebagian ulama mendoakan buruk untuk orang zalim sudah tidak bisa ditoleran, seperti yang dilakukan oleh beliau Ibrahim Al-Madbuli, Sayyid Muhammad Al-Hanafi, Sayyid Ibrahim Al-Ja'bari, Sayyid Ahmad Az-Zahid, dengan doa. Jadi tidak ada menghadapi pemerintah yang zalim dengan perang fisik, itu tidak boleh dilakukan. Dengan konflik fisik tidak boleh dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak di jilid 1 halaman 492 diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Nah, karena ini maka ulama sebagian ketika menghadapi orang zalim, senjatanya adalah bukan kita melawan dengan fisik, kita tidak melawan dengan persenjataan, tapi melawan dengan doa. Itu dilakukan oleh sebagian ulama dengan dalih ad-du'a silahul mu'min. Sabda Rasulullah SAW bahwa doa adalah senjata bagi orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.